Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Tiada lain adalah dalam rangka thalabul ilm. Walaupun sebetulnya ya yang lebih cocok untuk duduk di sini ya para asatidzah di sini sebetulnya. Ya Ustaz Rizal Juliar, Ustaz Fatur Rahman, Masya Allah, itu dua teman saya waktu di Al-Irsyad. Ya, Masya Allah, saya tidak menyangka bisa ketemu mereka berdua di sini, Masya Allah. Ya, dua Ustaz yang fadil, terutama guru saya Ustaz Muhammad Wujud. Beliau itu guru saya waktu di Al-Irsyad. Ya, makanya keberadaan mereka di majelis ini bikin saya bingung, Mbak. Ya mau ceramah di depan ustadz, Masya Allah, kayak apa ya? Apalagi ada Ustadz Zaki di sini, Masya Allah. Ikhwata Islam, namun tentunya ya mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya hendak sampaikan ini bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan buat para ikhwah sekalian. Dan untuk asatidzah anggap saja ini murojaah. Dan tolong kalau ada kesalahan tolong diluruskan. Judulnya tentang amalan ringan berpahala besar, betul nggak? Betul kan? Amalan ringan berpahala besar. Menurut kalian ada nggak sih amalan ringan berpahala besar, Mas? Hah? Sebetulnya ringan atau tidak ringan itu ya yang menentukan adalah keimanan. Bagi orang yang beriman, beramal saleh, hatinya ya dipenuhi dengan cahaya iman, sebetulnya insya Allah Allah berikan kepada dia keringanan. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau banyak berbuat maksiat, amal bagi dia terasa berat. Karena ya akhwat Islam, faktor yang menyebabkan amal itu menjadi berat diantaranya adalah penyakit hati. Penyakit hati seperti apa? Kemunafikan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar untuk pergi ke medan perang, tentu mereka akan sudah bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka menuju medan perang. Maka Allah jadikan berat di hatinya tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab ya tafsir beliau ketika menafsirkan ayat itu, ya Allah menjadikan berat orang-orang munafik karena kemunafikan mereka. Maka dari itu ketika kita dijadikan berat untuk beramal saleh, berarti itu ada faktor penyakit hati berupa kemunafikan tersebut, ya akhwal Islam. Maka ketika kita mau sholat berat, orang munafik berat nggak sholatnya, Pak? Berat. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Tuh lihat, malas, berat. Amal soleh bagi mereka berat. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Mereka pun ria ingin dilihat manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sampai-sampai zikir saja bagi orang munafik itu berat, Mas. Padahal apa sih susahnya mengucapkan subhanallah? Cuma 1 detik kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua kita pasti mampu mengucapkannya. Ringan, tapi karena penyakit hati itulah yang menyebabkan berat. Amal soleh yang ringan itu menjadi berat karena adanya penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Yang kedua, apa yang membuat amal itu berat, Mas? Karena adanya dosa. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ma'asi tud'iful qulub. Maksiat itu melemahkan hati. Hati kita aja lemah gara-gara maksiat itu, ya akhwal Islam. Maka orang yang ketika lemah dari perbuatan suatu amal, maka kita harus curigai. Kita curigai jangan-jangan hati kita kemasukan dosa. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini 2 perkara yang sangat banyak menjadikan seseorang itu amal yang ringan pun sebetulnya jadi berat buat dia. Adanya penyakit kemunafikan dan adanya penyakit karena akibat pengaruh dosa tersebut, ya akhwal Islam. Adapun kalau hatinya bening, Masya Allah, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, iman kepada Allah dan kehidupan akhirat, insya Allah amalan soleh bagi dia ringan, insya Allah. Allah berikan bantuan kepada dia untuk beramal soleh. Walaupun tentunya pada hakikatnya sebagian orang ada yang dibukakan oleh Allah sebagian amal, ya, tanpa yang lainnya. Ada orang yang dibukakan pintu puasa, ada orang yang dibukakan pintu ya sholat, ada orang yang dibukakan pintu zikir, ada orang yang dibukakan pintu sedekah. Jarang orang yang dibukakan semua pintu-pintu kebaikan tersebut. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lalu bagaimana, apa sih amalan yang ringan tapi pahalanya besar sekali, Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, amalan yang ringan dan pahalanya besar. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ringan, insya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ketika membahas tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu, ya, beliau membawakan suatu hadis di mana Rasulullah SAW ditanya, apa amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Padahal jihad termasuk iman. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan yang dimaksud iman dalam hadis ini adalah tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu jauh lebih melelahkan. Yang namanya orang jihad kan, Mas, ya, mencampakkan dirinya kepada kematian. Orang yang namanya jihad itu lelah betul, menghadapi musuh, ketakutan dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah mengatakan iman kepada Allah jauh lebih utama daripada jihad. Iya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimaksud dalam hadis tersebut kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati, yakin akan ya rububiyatullah, yakin akan uluhiyatullah, yakin akan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan amalan hati, Mas. Amalan apa? Amalan hati semuanya, ya akhwal Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beristimbat dari hadis itu apa? Ini menunjukkan bahwa amal hati lebih utama daripada amal anggota badan. Sedangkan menuntut ilmu itu termasuk amalan hati.
Sehingga dari situ beliau beristinbat, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu amalan yang sangat utama sekali. Iya. Terlebih keimanan kita tidak akan lurus tanpa ilmu, ya akhul Islam. Kita beriman kepada Allah tapi kita tidak punya ilmu, tidak akan pernah lurus selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang pertama. Amalan ringan tapi amalannya luar biasa, Pak. Iman kepada, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, amalan yang ringan tapi pahalanya besar, apa itu? Zikrullah. Zikir kepada Allah ringan, Pak. Kita tidak melihat dari sisi dia itu orang munafik atau orang banyak berbuat dosa, tidak. Tapi dilihat daripada amalan itu ringan sekali. Saya yakin ya, semua kita mampu untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Cuma mengucapkan subhanallah aja kok. Apa susahnya? Alhamdulillah, apa susahnya? Antum ucapkan subhanallah paling berapa detik? 1 detik, Pak. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 4 detik. Tapi lihat pahalanya, luar biasa. Ya. Antum ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, pahalanya masya Allah. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW sabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, terus dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Kata Rasulullah, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan kan, Pak? Ringan sekali. Ya. Juga Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah SAW, ya ikhwata Islam, ya, menyebutkan tentang keutamaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Banyak sekali keutamaan ya ucapan ini. Ibu Rasulullah SAW sabda, laqitu Ibrahim, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Isra Mi'raj itu. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, apa? Akri, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannah thayyibatu turbah, bahwa surga itu masya Allah tanahnya gembur subur, azbatul ma, airnya tawar, wa annaha qi'an, dan bahwasannya surga itu sekarang qi'an itu sih tanah yang belum ada tanamannya, wa anna ghirasaha la subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Pak, ucapan-ucapan ini di hari-hari ini nih, pahalanya luar biasa, Pak. Rasulullah menganjurkan kita ini di hari-hari ini nih, 10 awal Dzulhijjah, untuk memperbanyak ucapan tersebut. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, kata Rasulullah, ya, ma min ayyam, tidak ada hari-hari, al amalu salihu fihi ahabbu ilallah, di mana amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari min asyri Dzulhijjah, dari 10 awal Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna tahlil wat tahmid wat tasbih, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut apa? Tahlil, tahmid, tasbih, demikian pula takbir. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kata Imam Bukhari dalam sahihnya apa? Beliau apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka berdua sengaja pergi ke pasar. Fayukabbiran, lalu keduanya pun bertakbir. Maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir keduanya tersebut. Coba masya Allah. Antum ada yang pergi ke pasar takbiran, Pak? Ya.
Mungkin dianggap aneh zaman sekarang kali Mas. Ini orang ngapain pergi ke takbiran ya? Tapi subhanallah itu menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW ya memperbanyak zikir di hari-hari awal 10 Dzulhijjah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ternyata Allah mengatakan, coba Mas pandangannya kemari semua. Ada penuntut ilmu walaupun ada apapun juga tetap pandangannya ke saya. Ya. Karena antum sedang menuntut ilmu di sini. Ya. Sampai mana tadi Mas? Hah? Sampai mana tadi saya bicara? Hah? Berkata Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah tadi, ya, hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti atas dasar ayat ini, asar tadi dan hadis tadi yang sudah saya sebutkan, itu menunjukkan bahwasannya di 10 awal bulan Dzulhijjah kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak apa? Berzikir, banyak berzikir, Pak. Iya. Masya Allah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Antum ya, jangan lupa untuk banyak berzikir ketika di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu kosong, ya, ketika sedang berkendaraan, ketika kita, Masya Allah, ya, waktu-waktu yang banyak sekali di antara kita sayang sekali Pak, tidak kurang memanfaatkan waktu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sayang sekali ini hari yang sangat utama hilang begitu saja. Hanya sebatas untuk bercanda sana, bercanda sini, ketawa sana, ketawa sini dan yang lainnya. Padahal kalau kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wallahi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini amalan yang kedua, ringan tapi pahalanya apa? Besar. Iya. Apa itu? Berzikir. Walaupun tentunya Pak, zikir yang paling utama mana yang lebih utama? Baca Quran atau zikir? Baca Quran atau zikir? Mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? Baca Quran atau zikir? Ya baca Quran dong. Baca Quran itu lebih utama daripada apa? Zikir. Bayangkan satu hurufnya Al-Quran, kata Rasulullah apa? Ditulis berapa? 10. Itu kan menunjukkan betapa besar dan agungnya pahala membaca Al-Quran, ya akhwal Islam. Iya. Namun di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa zikir lebih utama. Kenapa? Pertama karena adanya anjuran langsung dari Allah, yang kedua dari Rasulullah, dan itu yang ketiga yang diamalkan oleh salafus saleh. Iya. Makanya di hari-hari ini banyak-banyak zikir deh Pak. Banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Iya. Enggak capek kok. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak capek Pak, alhamdulillah. Cuma masalahnya setannya kuat itu. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setan datang ngingetin apa? Hah? Ngingetin inilah, ngingetin itulah. Ingat ke rumah lah, ingat ke masakan lah, ingat ke ya istri lah, ke anak lah. Ya, apalagi yang suka ngomong poligami, oh itu udah
Kalau ngomong poligami itu Pak zikir itu Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini amalan yang keberapa? Yang kedua. Mudah insyaallah, dan pahalanya apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan yang ketiga ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang mudah dan ringan tapi pahalanya apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam. Apa itu? Yaitu bersedekah. Sedekah itu besar pahalanya ya akhwat Islam. Ya. Di mana ikhwata Islam azani Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakikat sedekah. Kita jangan memahami ya, sedekah itu hanya sebatas pakai duit aja tuh. Tidak, ternyata sedekah itu kata Rasulullah SAW dengan amalan-amalan kebaikan itu sedekah. Iya. Masih ada yang tahu nggak hadis yang Rasulullah menyebutkan bahwa setiap harinya kita itu wajib untuk melaksanakan berapa puluh kali sedekah? Manusia itu punya berapa sendi? 360 sendi. Setiap sendi kata Rasulullah hendaknya dipenuhi sedekahnya. Tuh lihat. Di setiap harinya itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi apa? Ya. Para sahabat bingung, "Hai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah dalam sehari 360?" Maka Rasulullah menjelaskan tentang hakikat sedekah. Ya, ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Ya, kamu membantu orang menaikkan barangnya ke mana itu sedekah. Bahkan at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum ke wajah saudaramu termasuk sedekah enggak, Mas? Sedekah. Banyak di antara kita mau sedekah tersenyum aja beratnya minta ampun, Mas. Ya. Kenapa ya? Orang udah ngaji, berjenggot, mata kaki, tapi kalau ketemu kereng gitu, Pak. Wala salam, wala kalam, wala to'am. Ya. Jadi akhirnya sunnah yang berat ini gara-gara orang kayak gini tambah serem nih, Pak. Ya. Pada Rasulullah SAW menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menganggap remeh kebaikan sedikit pun juga kata Rasulullah. Walau antalqa akhaka wajhuka ilaihi mumbasit kata Rasulullah. Walaupun kamu bertemu dengan temanmu, saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Kita bertemu dengan teman wajah kita berseri-seri, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita bertemu dengan sesama muslim wajah kita berseri-seri, Masya Allah. Tapi kalau antum ketemu sama akhwat berseri-seri, hati-hati. Modus itu. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Tersenyum, Masya Allah. Santri Luwal Marjan nih kalau ketemu kok wajahnya enak banget ya, Masya Allah. Tersenyum, kan enak Pak ngelihatnya Pak, Masya Allah. Ya. Justru kalau kita wajahnya cemberut, ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang pun jadi gimana gitu Pak, ya enggak? Gak enak. Rasulullah SAW ketika mensifati 4 orang yang haram masuk neraka, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka siapa? Kullu hayyinin layyinin, ya, setiap orang yang hayyin itu rendah hati, tidak pernah sombong. Layyin lembut, Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan di situ apa? Qarib, dekat. Dekat apa? Dalam satu lafaz lain, qarib minan nas, dekat dengan manusia. Dekat ya dengan manusia. Coba kalau wajah antum nggak pernah senyum, ketemu, mana bisa antum dekat sama orang, Mas? Tapi ketika antum wajahnya Masya Allah berseri-seri, orang pun juga senang dekat sama kita, Masya Allah.
Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi sedekah ternyata tidak hanya dengan apa? Harta, tapi dengan perbuatan kita. Ya, kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, masya Allah, walaupun cuma sedikit. Walaupun kita membantu dia untuk membawakan apa namanya, kalau misalnya antum punya teman datang, masya Allah bawa barang-barang, ya sini saya angkatin, dibantu, masya Allah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Sedekah dengan air. Demikian pula sedekah dengan yang lainnya. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, ya, sedekah itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, amalan sedekah ini insyaallah ringan. Ya, kalau sedekah dengan harta semampunya. Kalau kita jangan menganggap ya bahwa sedekah itu hanya buat orang kaya, kata siapa? Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW sabda apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham? Kok bisa? Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir, ada orang hartanya melimpah ruah. Dari harta yang banyak itu diambil 100.000 diinfakkan. Rajulun indahu dirhaman, sementara ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Diambil dari 1 dirham diinfakkan. Coba kalau antum uangnya di tabungan ada 10 M. 10 M. Kira-kira infak 10 juta merem gak mas? Gampang, kecil. Duit saya masih 9M,99 kok. Banyak. Gampang, 10 juta nih, masya Allah. Tapi kalau antum duitnya di tabungan cuma tinggal 200.000, aduh, gajian masih jauh lagi. Gimana Pak? Buat ngeluarin 50.000 mikir-mikir gak mas? Apalagi untuk mengeluarkan 100.000, aduh mikir-mikir itu Pak. Tapi kan yang Allah lihat itu bukan kuantitas, yang Allah lihat itu apa? Perjuangannya itu loh, perjuangannya melawan pelitnya itu loh, ya. Perjuangan itu yang masya Allah ya ahlul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Ibnu Mas'ud pernah menceritakan tentang kisah orang yang makan roti, Pak. Kisah seorang laki-laki ya sepotong roti. Ada yang pernah dengar nggak kisahnya? Kata Mas'ud, dahulu ada yang beribadah kepada Allah 60 tahun. Dia berzina 6 hari. Setelah berzina, pergilah dia karena malu, dia tinggalkan tempat ibadahnya, singgahlah di masjid. Dalam keadaan ia kelaparan. Kemudian tiba-tiba ada orang datang memberinya roti. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, ia bercerita, kata dia apa? Ketika orang itu hendak memakan roti, ia melihat di masjid ada 2 orang yang lapar juga, masya Allah. Lapar. Maka kemudian dipotonglah roti itu, diberikan padanya apa? Kepada 2 orang tersebut, sementara dia tidak makan, enggak makan. Maka Allah pun ia berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, coba timbang amalan dia yang 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang, ternyata lebih berat 6 hari zina. Lalu Allah mengatakan, coba timbang 6 hari zina dengan sepotong roti. Ditimbang, ternyata lebih berat sepotong roti. Masya Allah, ya, ringan ngasih roti toh, tapi kan perjuangannya berat mas. Kalau kita lagi lapar mau makan, tahu-tahu ada yang lapar lagi, kira-kira mau ngasih orang mikir nggak Pak? Mikir, masya Allah, berat juga, tapi ternyata diberikan juga. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah isar. Isar itu adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi, di mana ia lebih mementingkan temannya daripada dirinya apa?
sendiri, ini tingkat ithar yang Masya Allah, dan pahalanya juga jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Sedekah ya akhi adalah merupakan perkara yang mengokohkan hati-hati kita insyaallah. Allah mengatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah karena mengharapkan ridhonya dan mengokohkan diri mereka sendiri. Allah mengatakan di situ watathbitan min anfusihim. Itu menunjukkan bahwa berinfak, sedekah itu mengokohkan keimanan, Masya Allah. Ya, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Amalan yang lainnya, yang ringan insya Allah tapi pahalanya besar biidznillah. Ya. Apa itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum? Yaitu menjaga lisan, Pak. Lisan itu sebetulnya ya perkara yang berbahaya sekali, dan untuk menjaga lisan itu mudah insya Allah. Asal kita ada kemampuan dan kekuatan untuk betul-betul menjaga lisan. Cuma jaga doang kok. Antum tahu tidak, Pak? Ada sebuah ayat yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jumat. Tentang masalah lisan. Ada yang tahu? Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Lihat, orang yang bisa menjaga lisannya dan selalu mengucapkan kebaikan, Allah perbaiki amalannya, Pak. Allah akan perbaiki amalannya dan Allah akan ampuni dosanya. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, kalau antum pengen lihat amalan seseorang baik atau buruk, bisa dilihat dari lisannya. Kalau orangnya nggak bisa ngejaga lisan, kalau ngomong ngaco, isinya maksiat, nyakitin orang, ghibah dan yang lainnya, antum lihat, biasanya dia tidak bisa menjaga amalnya. Dia tidak bisa apa? Menjaga amal ya. Ya. Maka siapapun yang ingin dijaga amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah apa? Lisan. Ya. Dosa lisan ini Masya Allah, Mas. Rata-rata dosa lisan itu besar loh. Bahkan lisan ini kunci segala pintu kebaikan ternyata. Siapa yang ingat hadis Mu'adz bin Jabal? Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga dan amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah apa? Ada yang tahu? Itu yang dalam Arba'in Nawawiyah. Siapa yang hafal Arba'in Nawawiyah? Kata Rasulullah apa? Karena Mu'adz berkata, ya Rasulullah, beritakan kepadaku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Yaitu kamu beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Terus kamu mendirikan sholat. Terus kamu membayar zakat. Terus kamu berpuasa Ramadan dan kamu berhaji ke Baitullah bila mampu. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Maukah aku tunjukkan kepadamu hai Mu'adz pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair? Mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa itu tameng. Wa shadaqatu tu'il khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api memadamkan air memadamkan apa? Api.
Wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Ternyata pintu kebaikan itu 3. Apa itu? Hah? Apa tadi? Salat malam, terus sedekah, terus berpuasa. Pintu kebaikan itu 3. Kenapa disebut pintu? Karena amalan ini pintu untuk kebaikan yang lainnya. Kalau antum miliki 3 perkara ini, akan Allah mudahkan pintu-pintu yang lainnya, amalan-amal yang lain insyaallah. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal apa? Maukah aku beritahukan kepada kamu kepala urusan, Ra'sul amri, wa amuduhu, dan tiangnya, wa dzirwatu sanamihi, dan puncak punuknya. Mau enggak hai Mu'adz? Kata Rasulullah, kata Mu'adz apa? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ra'sul amri al-Islam. Kepala segala urusan Islam. Tiangnya apa Pak? Salat. Dan puncak punuknya apa? Berjihad di jalan Allah. Setelah itu Rasulullah bersabda apa? Ala adulluka bimilaki dzalika kullih? Maukah aku beritahukan kepada kamu kunci semua itu? Semua yang sudah disebutkan dari awal. Bayangkan. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kamu kepada kunci semua itu? Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memegang lisannya sambil berkata, kuffa alaika hadha. Tahan ini nih, tahan. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima takallamu bih. Apakah kita akan disiksa akibat ucapan-ucapan kita ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya. Fahal yakubbun nas. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan dalam api neraka, illa hasaidu alsinatim, kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka. Bayangkan Mas, hadis ini jelas sekali menunjukkan keutamaan menjaga lisan. Bayangkan, setelah Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, Rasulullah sudah menyebutkan pintu-pintu kebaikan, Rasulullah menyebutkan tentang kepala urusan, tiangnya, puncaknya, Rasulullah menyebutkan kunci semua itu apa? Ini rupanya kuncinya ini. Masya Allah. Artinya kalau kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa insya Allah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, jangan harap Allah jaga amalan kita Mas. Jangan harap. Makanya antum kalau lihat di Facebook banyak tuh Pak, lisannya diem tapi yang ngomong apa? Jempol. Jempolnya ngomong itu, ya, mewakili lisan. Antum lihat kalau di Facebook ada orang yang ngomongnya ngaco, nyakitin hati, antum lihat amalnya biasanya buruk gitu. Amalnya nggak terjaga dan Allah tidak akan jaga amalnya. Iya wallah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, menjaga lisan. Mau ngomong, pikirinlah dulu deh. Man arada an yatakallam falyufakir. Ya kata Imam Syafi'i, siapa yang mau berbicara, coba pikirin dulu deh, pikirin dulu. Kalau isinya manfaat, maslahat, silakan dibicara. Kalau isinya mudarat, jangan. Hatta kamu kalau mau bercanda, nggak masalah bercanda, tapi pikirin, ini bercandanya mudarat nggak? Terkadang banyak di antara kita bercandanya dusta Mas. Padahal kata Rasulullah, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Celaka, wail kata Rasulullah, bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka tuh. Didoakan kecelakaan sama Rasulullah 3 kali. Makanya kalau mau bicara, mau bercanda, coba deh pikirin dulu baik-baik. Saya mau nge-share nih, wah cerita lucu ini, wah anekdot nih, kan terkadang kan di WhatsApp itu sering kali begitu Pak ya, nge-share anekdot lucu nih, ternyata dusta, fiktif dan yang lainnya. Apa nggak takut masuk dalam ancaman tersebut?
Iya. Kalau Ustaz saya sih alhamdulillah nggak punya HP, alhamdulillah deh selamat. Iya, nggak pernah WhatsAppan, alhamdulillah dah. Karena di dunia sana itu lebih banyak nggak ada manfaatnya, Mas. Ya, kalau kita lihat ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, menjaga lisan amalan ringan sebetulnya, Pak. Cukup kita diam dari kemungkaran, ya berbicara ketika kita mampu dengan kebaikan, Masya Allah. Ya, ucapan-ucapan kebaikan yang kita ucapkan tuh ingin diangkat kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, terus wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang tayyib itu naik, dan Allah pun mengangkat amalan saleh. Ya akhal Islam, menjaga lisan itu manfaatnya banyak, Mas. Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Menjaga lisan itu dosanya rata-rata gede. Apa coba dosa lisan? Yang paling gede apa? Berkata tanpa ilmu. Apalagi dusta, apalagi ghibah, apalagi menyakiti hati, apalagi menyebarkan isu, apalagi banyak sekali. Itu dosanya bukan kecil, itu besar. Itu dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW diperlihatkan ada orang yang mulutnya disobek sampai tengkuk. Ya, ketika disobek yang kanan, disobek yang kiri, yang kanan sudah rapat lagi, disobek lagi terus sampai hari kiamat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu apa? Itu orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibu kadzibah, lalu ia berdusta, tablugul afaq, itu dustanya sampai kemana-mana, isu. Banyak loh, Mas, di dunia media sosial sana itu orang menyebarkan berita-berita hoax itu ya. Iya. Tersebar kemana-mana kedustaan, padahal isinya isu, nggak bener. Apa nggak takut dia? Ternyata itu akibat lisan. Akibat apa? Lisan. Berapa banyak kehormatan mukmin yang harusnya dipelihara, ini dia jatuhkan, dihancurkan akibat apa? Lisan. Berapa banyak terjadinya kerusuhan akibat apa, Pak? Lisan. Provokasi dan yang lainnya, lisan. Makanya subhanallah ya, menjaga lisan ini sangat ditekankan dalam Islam itu ya. Ya. Amalan ringan sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan itu. Ya, walaupun berat bagi orang yang suka nyeplos. Makanya jangan biasakan kalau ngomong itu nyeplos. Ya, jangan biasakan. Biasakan coba sebelum berbicara pikir dulu baik-baik. Yang saya ucapkan ini kira-kira manfaat apa enggak, mudarat apa enggak. Ya. Nah ini ya, kalau Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, di antara amalan yang ringan insyaallah, kita sampai udah Isya belum? Kita sampai jam berapa, Mas? Ustaz. Dakhalna Isya. Nusalli Isya awalan? Ahsan. Baik. Kita sholat Isya dulu, nanti setelah sholat Isya tanya jawabnya sama Ustaz Rizal aja ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Saudaraku, tadi sudah kita sebutkan beberapa amalan yang insya Allah ringan, namun pahalanya luar biasa. Kemudian yang
terakhir, yang kelima, ini amalan yang nggak kelihatan, Mas. Amalan ini nggak kelihatan, dan dia bukan amalan lisan, bukan juga amalan anggota badan, tapi dia amalan hati. Ini amalan nggak kelihatan ini, Mas. Ya, sudah saya sebutkan tadi bahwa ternyata amalan hati itu lebih agung daripada amalan anggota badan. Amalan hati itu amalan yang dilakukan oleh hati, tapi pengaruhnya dahsyat sekali, Mas. Amalan hati itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, contohnya apa? Cinta, ya kan? Benci, takut, berharap, tawakal, ikhlas, tawadhu, khusyuk. Ini kan amalan apa? Amalan nggak kelihatan. Dan dengan amalan yang nggak kelihatan ini, peringkat seseorang di sisi Allah itu sangat jauh berbeda, Mas. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathratis shalah wala bikathratis siyam. Para sahabat Nabi tidaklah diberikan keistimewaan, keutamaan dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyak puasa. Walakin innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di dalam hati mereka. Di hati mereka nih. Ikhlas, amalan hati enggak? Amalan hati. Pahalanya besar enggak, Mas? Besar. Tanpa ikhlas enggak diterima amal kita. Iya. Apa yang menyebabkan munculnya amalan anggota badan kalau bukan karena amalan hati? Bahkan tanpa amalan hati, amalan anggota badan hampir-hampir saya katakan tidak diterima oleh Allah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, semangat hidup seseorang itu ditentukan oleh amalan hati, Mas. Ya enggak? Ada orang kalau nyari duit tuh rajin banget. Masya Allah. Kenapa kok dia rajin banget nyari duit ya? Jawabnya satu, Mas. Karena cinta duitnya kuat. Ya enggak? Karena ada cinta, jadi ada semangat. Cinta itu disertai dengan harapan biasanya. Ada lagi yang satu, nyari tahtanya kuat bener, Pak. Pokoknya dia pengen berusaha bagaimana punya jabatan. Kenapa dia begitu semangat? Jawabnya satu, cinta jabatannya kuat. Maka cinta itu mempengaruhi semangat kepada sesuatu. Ya, kalau ada seorang pemuda lagi jatuh cintrong sama akhwat, itu semangat buat dapetin dianya kuat, Mas. Iya. Walaupun akhwat itu orang Aceh, dikejar juga itu. Kenapa? Cinta. Cinta ini memang motor yang luar biasa. Luar biasa. Cinta Allah gak? Cinta Allah. Pasti semua kita akan mengatakan saya cinta Allah. Tapi kok kenapa semangat ibadahnya kurang ya? Dipanggil sholat, hayya ala sholat, kurang. Beramal soleh kurang. Itu artinya cintanya kurang. Kalau kuat cintanya, insya Allah kuat juga amal solehnya, insya Allah. Kalau dia cinta kepada suatu amal, dia akan berusaha sekuat tenaga beramal soleh. Tapi kalau tidak ada cinta, sulit, Pak, sulit. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah, cinta itu amalan yang tidak kelihatan, tapi ia menjadi sebuah motor yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Cinta. Ya. Orang yang sangat cinta dunia akan mempengaruhi amalnya. Orang yang sangat cinta akhirat akan mempengaruhi amalnya.
Makanya amal yang nggak kelihatan ini, masya Allah, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Kalau ada, masya Allah ya, yang satu sholatnya rajin mas, sholat tahajud rajin, puasa rajin. Kemudian ketika ngelihat orang yang nggak sholat tahajud, ya nggak sholat tahajud. Ketika ngelihat orang yang nggak puasa sunnah, dia puasa sunnah, ya nggak puasa sunnah. Dia menganggap remeh. Hah? Kira-kira amalannya besar nggak seperti itu, mas? Kecil. Ketika seseorang beramal soleh, tapi kemudian gara-gara dia beramal soleh meremehkan orang yang tidak melakukan amal seperti dia. Kata Rasulullah apa? Bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang muslim itu keburukan dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Iya. Ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Semakin hati bening dari penyakit, semakin utama di sisi Allah. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, perhatian mereka kepada beningnya hati itu lebih dibandingkan kepada sebatas amalan anggota badan. Ya mereka juga beramal, tapi kan itu akibat daripada beningnya hati mereka. Jadi amalnya pengaruh besar di sisi Allah. Kata Rasulullah apa? La tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak emas satu gunung, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud. Apa yang mempengaruhinya, Pak? Satu gunung, siapa berinfak satu gunung? Emas lagi, masya Allah. Ternyata tidak bisa mengalahkan infak sahabatnya satu mud. Apa yang mempengaruhinya, Pak? Nih yang ada di hati ini. Keimanan mereka lebih, Pak. Keikhlasan mereka lebih, Pak. Ketawaduan mereka lebih, Pak. Karena apa yang ada di hati mereka lebih, itu mempengaruhi apa? Derajat pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan soleh walaupun sedikit, tapi ketika disertai dengan amalan hati yang luar biasa, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situlah kita tidak bisa memastikan saya lebih baik dari dia. Hanya karena Anda lebih banyak ilmunya belum tentu. Antum tahu sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Ulama? Bukan. Ya. Kalau ulamanya tabi'in yang paling alim Sa'id bin Musayyib. Belum lagi 7 fuqaha Madinah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in itu Uwais Al-Qarani. Padahal dia bukan ulama, Pak. Tidak pula sekaliber dengan Sa'id bin Musayyib, tidak pula sekaliber dengan 7 fuqaha. Tapi kenapa Rasulullah sampai menyebutkan sebaik-baiknya tabi'in? Jawabnya karena apa yang ada di hatinya, Pak. Yang ada di hatinya luar biasa. Makanya ya akhi, saudaraku, kalau kita alhamdulillah beramal soleh, jangan lupa untuk memperbaiki hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Ya. Gara-gara amalan hati yang kurang, amal kita sebesar apapun jadi kecil di mata Allah. Keikhlasannya kurang, ketawaduannya kurang. Akhirnya dengan banyaknya amal malah menjadikan dia merasa lebih daripada yang lain. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, makanya ini amal yang gak kelihatan nih, tapi keutamaannya di sisi Allah dahsyatnya luar biasa, mas, luar biasa. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah menggantungkan keselamatan seorang hamba pada hari kiamat digantungkan kepada keselamatan apa? Hati. Dalam surat apa itu?
Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tuh lihat, keselamatan kita di hari kiamat ternyata tergantung kepada keselamatan hati kita. Karena Allah tegas mengatakan kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Selamat dari mengagungkan selain Allah, selamat dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Masya Allah, makanya bahagia ya akhi, orang yang lebih memperhatikan keselamatan hatinya akhi. Wallahi bahagia. Ya. Dia selalu introspeksi diri, ada enggak ya kesombongan di hati saya? Ada enggak ya rasa ujub di hati saya? Masya Allah. Ya. Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apa sih tawadhu? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Yaitu kamu ketika keluar rumah, kamu melihat orang lain seakan-akan kamu merasa orang lain lebih baik dari kamu. Ketika kita memandang teman kita sesama muslim, oh Masya Allah dia mungkin lebih baik dari saya. Itu tawadhu namanya Pak. Dan itu amalan ketika kita sudah merasa saudara kita lebih baik dari kita, maka Allah jadikan dia tinggi di sisi Allah insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan wa ma tawadhu'a ahadum illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu kecuali Allah akan angkat derajatnya, Masya Allah. Tawadhu amalan apa Pak? Amalan badan apa hati? Hah? Tawadhu itu bukan antum jalannya begini Pak, biar kelihatan tawadhu nih gitu kan. Bukan. Ya. Bukan begitu tawadhu. Tawadhu itu artinya di hati. Rasulullah SAW kalau jalan itu seakan-akan bumi dilipat. Cepat beliau jalannya itu, tegap, tegas. Bukan kayak kita biar kelihatan tawadhu begini jalan sih. Masya Allah. Tawadhu nih. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah jalan tegap biasa. Tapi hati Rasulullah tawadhu. Para sahabat Masya Allah jalannya tegap, kuat, menunjukkan akan semangat mereka. Tapi hati mereka tawadhu. Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum, amalan hati sesuatu yang super luar biasa. Ya. Tanpa amalan hati, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amalan hati, amalan yang kecil menjadi apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuhnya amal itu akibat daripada amalan hati. Ketika cinta telah bersemi kokoh di hati, disertai dengan rasa takut kepada Allah, demikian pula harapan yang kuat kepada kehidupan akhirat. Disitulah kekuatan dahsyat dalam hidupnya Pak, sehingga dia pun kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya Allah. Makanya ketika Allah mensifati orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan siapa? Orang yang amalan hati juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tuh, yarju. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman, buat siapa? Allah mengatakan buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Berharap itu amalan apa Pak? Amalan hati. Ternyata yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yaitu orang yang lebih mengharapkan kehidupan akhirat, mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat daripada mengharapkan dunia. Sebaliknya kalau orang lebih kuat mengharapkan dunianya, jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Sahih. Ketika antum harapannya dunia, mau pergi sholat, dipanggil hayya 'alal falah, berat. Kenapa? Cuma pahala akhirat.
Tapi kalau diumumin, Mas, Bapak-bapak, nanti habis sholat ada pembagian duit 101 juta per orang. Oh, itu masjid udah penuh duluan, Pak, sebelum sholat. Semangat itu, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena harapan dunia yang lebih besar. Kurang tertarik dengan pahala akhirat, kurang tertarik dia. Kalau mendengar janji pahala, janji akhirat, tak terketuk hatinya. Tapi kalau mendengar janji dunia, baru semangat hatinya. Kenapa? Karena itu tandanya dia lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Orang seperti ini sulit buat ikhlas. Orang seperti ini sulit untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Ya Allah. Maka dari itulah saudaraku, ini amalan hati. Ringan insya Allah. Cuma butuh ya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita. Ya. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab aja ya. Ustadz, terkadang setan menghiasi lisan kita untuk suka enak menggibah tuh Ustadz, dusta dan lain-lain. Bagaimana ya caranya menjaga lisan ini dari godaan setan itu? Kan sudah saya sebutin sih sebetulnya tadi. Siapapun yang ingin berbicara, jangan langsung nyeplos. Tapi pikirkan terlebih dahulu. Biasakan itu. Jadi kalau kita ya ingin menjaga lisan kita dari godaan setan, caranya itu sebelum berbicara tanya, pikirkan ini kira-kira baik atau tidak, manfaat atau mudarat. Kalau ragu mendingan jangan deh, hati-hati. Tapi kalau yakin insya Allah ini manfaat, ya bercanda juga nggak masalah kan, kalau memang ada manfaatnya. Menghilangkan kesenjangan antara kita, daripada kita diem aja kayaknya kurang ramai gitu kan. Kemudian kita bercanda untuk lebih mengakrabkan dan yang lainnya dengan niat seperti itu, insya Allah sih ya insya Allah pahalanya besar. Ada pahalanya, Allah berikan pahala insya Allah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi tetap sebelum berbicara introspeksi diri. Ya, sebelum berbicara introspeksi diri. Tadi yang Ustadz mengatakan dari hadis Nabi yang celakalah itu sampai 3 kali, mohon diulangi. Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Ya, hadis itu dari Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Ini ancaman serius nih buat orang yang suka bercanda tapi caranya apa? Dusta. Ya. Maka jangan suka dusta-dustaan walaupun dalam bercanda, Mas. Gak boleh. Jadi kalau bercanda gak boleh berdusta gimana dong? Ya jujur aja, kenapa? Iya kan? Rasulullah SAW juga bercandanya jujur kan? Ada orang nenek-nenek datang ke Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah apa? Di surga nggak ada nenek-nenek. Bener nggak? Bener. Nggak dusta kok. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita berdusta walaupun tujuannya bercanda, tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika kita mendapati rusaknya niat kita dalam beramal, atau adanya hal yang dapat merusak niat kita, apa tetap melanjutkan amalan tersebut atau menghentikannya terlebih dahulu untuk memperbaiki niat kita? Misal takut dengan dilihat orang lain bisa merusak niat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan, beliau berkata begini, kullu amalin la budda an yu'rad alaihi diwanan. Setiap amal itu hendaknya dipertanyakan 2 pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama 5, yang kedua kaifa. Adapun 5 ini pertanyaan tentang keikhlasan. Dan kaifa pertanyaan tentang kesesuaian amal kita dengan Rasulullah, ya tuntunan Rasulullah SAW. Jadi setiap amal apapun Pak, baik amalan masalah akhirat ataupun dunia, semua aktivitas kita sebelum kita beramal tanya 2 itu dulu. Bapak mau sholat, niat saya apa ya? Bapak mau sedekah, niat apa karena Allah? Kalau sudah dijawab, alhamdulillah karena Allah. Taib, sekarang amalnya sesuai dengan contoh Rasul apa enggak? Alhamdulillah contoh Rasul, laksanakan, jalan. Jadi sebelum beramal apa Pak? Introspeksi diri dulu, muhasabah. Makanya kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu di 2 tempat. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Adapun ketika sedang beramal yang kita gunakan apa? Muraqabah. Sebelum beramal muhasabah, tanya, saya beramal karena Allah, ikhlas apa tidak? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Setelah beramal kembali kita muhasabah, tadi salat saya kemasukan riya enggak ya? Kemasukan kekurangan enggak ya? Makanya di antara hikmah yang Ibnu Qayyim sampaikan, kenapa Rasulullah setelah salat itu istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dalam rangka menutupi kekurangan yang ada di dalam salat kita. Mungkin dalam salat kita enggak khusyuk, pikiran kemana-mana dan yang lainnya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sedang beramal kita muraqabah. Awasi terus hati kita, Pak. Awasi terus hati kita. Setiap kali ada yang mau masuk, tolak segera. Setiap kali ada riya masuk, tolak hati oleh kita. Itu Masya Allah. Iya. Makanya dari itu saudaraku sekalian, pas kita mau beramal kok, saya kok ada pengen dipuji orang ya. Tahan dulu kata para ulama. Luruskan niat dulu. Luruskan niat. Iya. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut oleh orang ikhlas. Enggak ikhlas, maaf. Jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut orang-orang enggak ikhlas. Itu riya juga. Aduh. Ya. Saya nanti kalau di saf pertama terus disebut orang nanti hebat banget si fulan. Udahlah di saf kedua aja saya. Padahal apa? Dia tidak sadar kalau itu warna riya itu. Biar disebut apa? Biar kelihatan orang ikhlas dong. Iya. Nah itu bahaya juga Mas. Makanya kata Al Hasan Al Basri apa? Tarkul amal li ajalin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu apa? Riya. Riya juga. Iya. Jadi hati-hati di sini Masya Allah ya. Setan tuh pinter gitu. Yang supaya kita itu enggak ikhlas, supaya amalan kita ditolak oleh Allah itu pinter bagaimana segala macam usaha dan upaya supaya amalan kita ditolak itu. Makanya tadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengajarkan kepada kita. Jadi sebelum kita beramal, tanya ikhlas apa enggak. Ikhlas alhamdulillah. Ya. Kalau Pak SBY bilang lanjutkan. Lanjutkan dah. Ketika kita sholat, muraqabah terus. Kemasukan riya apa enggak? Iya, itu penting ya akal Islam untuk kebaikan amal kita insyaallah. Ustaz, ciri-ciri orang munafik itu apa ya? Banyak banget. Rasulullah mengatakan tanda orang munafik 3. Kalau berbicara apa? Dusta. Kalau berjanji apa? Tidak menepati. Apalagi tuh? Kalau diberikan amanah apa? Berkhianat. Dalam Al-Quran banyak juga orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat malas. Cirinya lagi apa? Jarang zikir sama Allah. Ya, dalam surat An-Nisa itu. Apabila ia bersengketa, curang. Itu sifat-sifat orang munafik, Pak.
Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan di antara sifat orang munafik itu Pak, kalau mendengar berita tentang rasa aman, rasa takut langsung sebarin. Ya. Tanpa dilihat dulu. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera dia disebarin. Sifat orang munafik begitu Pak. Ya, orang beriman nggak begitu. Beritanya itu disaring betul. Ini pertama dilihat, ini beritanya hoak apa enggak. Kedua kalau enggak hoak dilihat lagi, cocok enggak buat disebarin. Nanya kepada ahli ilmu. Enggak setiap berita bisa disebarkan kepada setiap orang. Kalau isinya provokasi, isinya malah mudarat, enggak boleh Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhi, jauhi sifat-sifat munafik. Cara menghilangkan kemunafikan bagaimana? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, man adraka takbiratul ihram, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, kutibat lahu bara'atan, dia akan ditulis 2 kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita nih luar biasa sholatnya dapat takbiratul ihramnya imam terus, Masya Allah 40 hari ditulis oleh Allah 2 kebebasan. Luar biasa kan? Yang kedua apa? Ya sudah sebut saya tadi, muhasabah, introspeksi diri. Ada enggak sih saya suka berdusta? Ada enggak sih sifat-sifat kemunafikan di hati saya? Penting itu Pak. Ya. Dengan seperti itu insya Allah kita akan terbebas. Bagaimana menyembuhkan penyakit wahan? Wah ini susah Mas. Tahu nggak penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia masalahnya fitrah setiap manusia. Siapa sih di antara kita yang nggak cinta dunia? Antum kalau nanya ke saya, Kak Ustadz cinta dunia, ya cinta saya. Saya cinta istri, saya cinta anak, cinta duit, ya. Ya cinta. Ya. Cuma cinta dunia yang berlebihan itu yang berbahaya, Mas. Cinta dunia yang menyebabkan kita lalai dari kehidupan akhirat itu yang berbahaya, Mas. Ya. Cinta dunia yang menyebabkan kita merasa diri lebih dan yang lainnya itu yang berbahaya, Pak. Maka dari itulah ya akhi, obat cinta dunia yang berlebihan itu obatnya zuhud. Obatnya apa? Zuhud. Bagaimana caranya? Caranya menyadari tentang hakikat dunia. Dunia itu gimana sih hakikatnya? Oh, ternyata kita baca dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu di sisi Allah senilai dengan sayapnya seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air pun juga, segelas air pun juga. Ternyata di mata Allah dunia itu hina sekali. Ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya mendapatkan bangkai anak kambing, kata Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai ini? Kata para sahabat, hai Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai itu? Kalaupun itu hidup kami tidak mau beli, karena cacat. Ini sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kita betul-betul sudah menyadari Pak tentang hinanya dunia, dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Iya tidak? Semua kesenangan yang kita rasakan dari dunia dihisab oleh Allah. Ayatnya insya Allah sudah hafal semuanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Semua kenikmatan. Baju yang kita beli, sendal yang kita beli, semua harta yang kita miliki, semua akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Untuk apa kamu infakkan? Ketika kita sadar itu Pak,
Kita jadi takut, ini harta saya ini gimana, Masya Allah. Ya. Makanya lihat, kalau sudah menghunjam kezuhudan di hati seorang hamba, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan Pak. Nabi Sulaiman kaya raya tapi zuhud kok. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar kaya raya, tapi mereka zuhud Pak. Makanya zuhud itu tidak bertabrakan dengan kekayaan, tidak. Ya. Orang kaya bisa zuhud, bisa. Hakikat zuhud itu tidak menyimpan harta di hati, tapi di mana? Di tangan. Hakikat zuhud itu Pak seperti kapal yang berlayar di atas lautan. Bayangkan kalau kapal itu dipenuhi oleh air laut, tenggelam nggak? Hah? Kalau perahu dipenuhi oleh air laut, tenggelam nggak Mas? Tenggelam. Caranya supaya perahu itu tidak tenggelam gimana? Itu dikosongkan dari air laut atasnya. Tapi dia harus berjalan di atas laut. Selama kapal itu tidak dipenuhi oleh cinta air laut, penuhi air laut, dia akan bisa mengapung di atasnya. Demikian pula kita berlayar di atas dunia. Kita butuh dunia. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, kita akan tenggelam Mas. Jadikan dunia itu seperti ludah. Antum tahu ludah? Butuh ludah tidak? Sangat butuh. Tapi kalau antum meludah, masih keinget-inget gak ludah saya ketinggalan di sono? Ha? Kalau bisa antum jadikan dunia kayak ludah, Masya Allah. Antum butuh dunia, tapi kita tidak cinta seperti halnya kita kepada ludah. Masya Allah. Kalau orang sudah sampai kepada derajat itu, itulah derajat para sahabat Rasulullah. Para sahabat itu Pak, kalau dapat dunia, dapat duit banyak, nggak terlalu gembira, biasa aja. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab di zaman Amirul Mukminin? Umar bin Khattab itu ketika kedatangan tamu dari Homs, sampai jam berapa? Kata Amirul Mukminin apa? Uktub asma'a fuqaraikum. Coba tolong tuliskan nama fakir miskin di daerah kamu itu, dari Homs. Ditulis. Yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Amir, maaf. Umar bertanya, siapa Sa'id ini? Kata mereka, gubernur kami. Hah? Umar bengong. Gubernur kalian miskin? Iya. Subhanallah. Menangislah Umar. Gubernurnya fakir. Dikirimlah uang. Ya sejumlah sekitar 100.000 dinar atau saya lupa itu. Ya berapa. Sesampainya uang ke siapa? Sa'id bin Amir. Dibukanya ternyata dinar. Apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana Pak? Wah, Masya Allah, ini duit. Ini sahabat enggak? Sahabat ini malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya apa? Ada musibah apa? Bala a'dham min musibah, lebih besar dari musibah. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ini ada dunia mau masuk, mau merusak akhirat saya ini. Masya Allah. Kata istrinya, takhallas minna, kalau gitu selamatkan dirimu darinya. Kata Sa'id, mau kamu bantu aku enggak? Apa? Ini tolong bagikan kepada rakyat kita semuanya. Malam itu habis Pak, dibagikan ke rakyatnya. Wah, ini sudah menganggap dunia itu kecil sekali mata dia, kecil sekali. Ini derajat orang-orang siddiqin ini Pak, derajat orang-orang yang Masya Allah luar biasa ini. Kita tidak mampu seperti mereka Pak, tapi kita berusaha bagaimana jangan sampai dunia itu menguasai hati kita. Bolehlah Anda mencari dunia, silahkan dari jalan yang halal, tapi jangan sampai dunia melalaikan kita. Jangan sampai menjadikan dunia segala-galanya dalam hidup kita ya akhi. Karena setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.